Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basarudin dari Prodi Tadris Matematika akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. A. Definisi HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki atas dasar bangsa, ras, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Yang kedua, The American Declaration atau Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya Revolusi Amerika. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Perang kemerdekaan Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika Serikat. Menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juni 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. B. Perkembangan pemikiran HAM. Yang pertama, Magna Carta. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Dan isi perjanjiannya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang ketiga, The French Declaration atau Revolusi Perancis pada tahun 1789. Selanjutnya, pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration atau Revolusi Perancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi, sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi, tidak boleh ada penangkapan tanpa ada alasan yang sah. Dalam kaitan ini berlaku prinsip presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tepat yang menyatakan ia bersalah. C. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, periode setelah merdeka. Pertama, periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini merupakan wacana untuk merdeka, self-determination, atau hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di problem atau masalah. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan masa demokrasi parlementer. Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan pendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Ketiga, periode 1959 sampai dengan 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal, diganti oleh sistem demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Yang keempat, periode 1966 sampai 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegak HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an
hingga 1980-an. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.